Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hira Hamzah, NIM D011837 akan membacakan sebuah contoh soal dari mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Baik, slide pertama soalnya, yaitu bangunan bertingkat yang dilengkapi ruang bawah tanah berukuran 10 meter x 30 meter akan dibangun di atas tanah pasir. Perancangan fondasi bangunan tersebut dipertimbangkan dapat diwakili oleh potongan tampang bangunan pada gambar C6.1. Dasar fondasi terletak pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Beban-beban dinding P1 dan P3 sebesar 350 kN per meter aksen. Sedang beban kolom P2 sebesar 1000 kN. Beban-beban tersebut sudah termasuk beban-beban lantai, tanah di atas pelat fondasi, dan beban struktur. Garis kerja resultan beban-beban dinding P1 dan P3 eksentris dengan E sama dengan 20 cm ke arah dalam bangunan. Dari beberapa hasil uji kerucut statis atau sondir yang dilakukan pada lokasi bangunan tersebut, kondisi tanah dasar dapat diwakili oleh hasil pengujian yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Data berat volume tanah menurut kedalaman sebagai berikut. Yang pertama, dari 0 sampai 2,5 meter dibagi gamma 1 sama dengan 16,5 kN per meter kubik. Yang kedua, dari 2,5 sampai 6 meter dibagi gamma 2 sama dengan 16,5 kN per meter kubik. Yang ketiga, dari 6 sampai 9,75 meter dibagi gamma 3 sama dengan 18 kN per meter kubik. Dan yang terakhir, dari 9,75 sampai 11,75 meter dibagi gamma 4 sama dengan 17 kN per meter kubik. Baik, ini adalah gambar dari C6.1b. Selanjutnya, sudut gesek dalam efektif atau P aksen di bawah dasar fondasi rata-rata adalah 35 derajat dan C sama dengan 0. Muka air tanah sangat dalam. Hitung dimensi fondasi yang memenuhi syarat faktor aman terhadap kapasitas dukung dan penurunan, atau disyaratkan penurunan maksimum 40 mm dan delta per L kurang dari 1/300. Dalam hitungan kapasitas dukung, gunakan persamaan Fasig tahun 1975. Penyelesaiannya, yang pertama, bagian A, hitungan dimensi fondasi dan kapasitas dukung. Persamaan kapasitas dukung aman, yaitu Qs sama dengan 1/F, yang dimana F itu adalah gaya dinamis dikali QUN. QUN adalah daya dukung ultimate neto ditambah D adalah diameter kali D kali F gamma, yang dimana persamaan kapasitas dukung ultimate neto atau QUN sama dengan QU adalah daya dukung ultimate dikurang D F gamma. Selanjutnya, dalam kasus ini, kedalaman dasar fondasi yang diperhitungkan dalam hitungan kapasitas dukung adalah D aksen. Dapat dilihat pada gambar C6.1a. Karena itu, persamaan umum kapasitas dukung fondasi memanjang menjadi QU sama dengan CNC ditambah D aksen gamma NQ ditambah 0,5 dikali B gamma N gamma. Ini adalah gambar dari C6.1a. Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor kedalaman dalam bentuk
kedalaman dan bentuk fondasi, maka QU sama dengan SC kali DC kali CNC ditambah SQ dikali DQ dikali D aksen dikali gamma NQ ditambah S gamma dikali D gamma dikali 0,5 dikali B gamma dikali N gamma. Ini adalah persamaan C. Kemudian karena beban arahnya vertikal, maka IC sama dengan IQ sama dengan I gamma atau faktor kemiringan beban sama dengan 1. Substitusi persamaan C ke dalam persamaan A dan B. Diperoleh persamaan kapasitas dukung aman. Baik, persamaan kapasitas dukung aman yaitu QS sama dengan 1/F dikali SC kali DC kali CNC ditambah SQ dikali DQ dikali D aksen gamma NQ ditambah S gamma kali D gamma kali 0,5 B gamma N gamma dikurang D F gamma ditambah D F gamma. Untuk fondasi pada tanah pasir dengan C sama dengan 0, maka QS sama dengan 1/F dikali SQ dikali DQ dikali D aksen gamma NQ ditambah S gamma kali S dikali D gamma dikali 0,5 B gamma N gamma dikurang D F gamma ditambah D F gamma. Dalam hal ini akan digunakan persamaan fisik yang pada tahun 1975 dengan P aksen sama dengan 35 derajat dari tabel 3.3 diperoleh NC sama dengan 46,12 NQ sama dengan 33,30 dan N gamma sama dengan 48,03. Selanjutnya A.1 untuk fondasi P2 atau dibuat berbentuk bujur sangkar. Faktor bentuk fondasi dari fisik yang dapat dilihat pada tabel 3.6a untuk beban sentris B2 sama dengan B2 aksen dan L2 sama dengan L2 aksen. P2 aksen per L2 aksen sama dengan 1 atau bujur sangkar. SQ sama dengan 1 tambah tan pi sama dengan 1 tambah tangen 35 derajat sama dengan 1,7. S gamma sama dengan 0,60. Selanjutnya, faktor kedalaman fondasi dari fisik yang dapat dilihat pada tabel 3,6b untuk D per B aksen kurang dari 1. DQ sama dengan 1 tambah 2 dikali D aksen per B2 dikali tangen pi dikali 1 kurang sin pi pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2 dikali 0,5 per B2 dikali tangen 35 derajat dikali 1 kurang sin 35 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 0,13 per B2. D gamma sama dengan 1. QS sama dengan 1/F dikali SQ dikali DQ dikali D aksen gamma NQ ditambah S gamma dikali D gamma dikali 0,5 B gamma N gamma dikurang D F gamma ditambah D F gamma. QS sama dengan 1000 per B pangkat 2 1000 per B2 pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali 1,7 dikali 1 tambah 0,13 per B2 dikali 0,5 dikali 16,5 dikali 33,3 ditambah 0,6 dikali 1 tambah 0,13 per B2 dikali 0,5 kali B2 kali 16,5
kali 48,03 dikurang 2,5 dikali 16,5 ditambah 2,5 dan dikali 16,5. 1000 per B2 pangkat 2 sama dengan 79,25 B2 ditambah 20,24 per B2 ditambah 193,91. 79,25 B2 pangkat 3 ditambah 193,91 B2 pangkat 2 ditambah 20,24 B2 dikurang 1000 sama dengan 0. Dengan cara coba-coba diperoleh B2 sama dengan 1,75 meter. Jadi ukuran fondasi kolom P2 adalah 1,75 meter dikali 1,75 meter. Selanjutnya bagian A-2 untuk fondasi memanjang P1 dan P3. Telah diketahui beban eksentris dengan E sama dengan 0,2 meter. Bila resultan beban diletakkan pada pusat fondasi berlaku persamaan kapasitas dukung dengan beban vertikal dan terpusat. Oleh karena itu, lebar fondasi yang digunakan dalam hitungan kapasitas dukung adalah lebar fondasi sebenarnya atau B. Untuk fondasi memanjang, SQ sama dengan S gamma sama dengan 1. Faktor kedalaman fondasi dari fisik dari tabel 3.6b yaitu untuk D per B kurang dari 1 sama dengan DQ sama dengan 1 tambah 2 dikali D aksen per B3 dikali tangen Pi dikali 1 kurang sin Pi pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2 dikali 0,5 per B3 dikali tangen 35 derajat dikali 1 kurang sin 35 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 0,13 per B3. Selanjutnya D gamma sama dengan 1. QS sama dengan 1 per F dikali SQ dikali DQ dikali D aksen gamma NQ ditambah S gamma dikali D gamma dikali 0,5 B gamma N gamma dikurang D F gamma ditambah D F gamma. 350 per B3 sama dengan 1 per 3 dikali 1 ditambah 0,13 per B3 dikali 0,5 dikali 16,5 dikali 33,33 ditambah 1 ditambah 0,13 per B3 dikali 0,5 kali B3 kali 16,5 dikali 48,03 dikurang 2,5 dikali 16,5 ditambah 2,5 dikali 16,5. 350 per B3 sama dengan 95,08 ditambah 11,92 per B3 dan ditambah 173,33 B3 sehingga dapat hasil 173,33 B3 pangkat 2 ditambah 95,08 B3 dikurang 338,08 sama dengan 0. Dengan sedikit dilebihkan, diperoleh B3 sama dengan 1,2 meter. Luasan fondasi dibuat simetris terhadap resultan beban. Jadi, tekanan pada dasar fondasi per meter panjang terbagi rata. Q sama dengan 350 per 1,2 dikali 1 sama dengan 292 kN per meter. Aksen. Bagian B. Hitungan tambahan tegangan vertikal. Bagian B.1, tambahan tegangan vertikal atau delta
delta sigma Z di bawah pusat fondasi P1. Fondasi P1 dan P3 persamaannya yaitu Qn sama dengan 292 dikurang 2,5 dikali 16,5 sama dengan 251 kN per meter kuadrat. Fondasi P2 sama dengan Qn sama dengan 1000 per 1,75 kuadrat dikurang 2,5 dikali 16,5 sama dengan 285,28 kN per meter kuadrat. Hitungan faktor pengaruh untuk fondasi memanjang dan fondasi bujur sangkar dapat diperoleh dari gambar. Dengan Z sama dengan kedalaman lapisan yang dihitung dari dasar fondasi dan X sama dengan jarak horizontal dari pusat ke pusat luasan fondasi. Tabel C6.1D memperlihatkan jumlah tambahan tegangan atau delta sigma Z di bawah fondasi P1 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban fondasi P2 dan P3. Tabel C6.1A delta sigma Z di bawah fondasi P1 oleh pengaruh beban fondasi P1 atau B1 sama dengan 1,2 meter, Qn sama dengan 251 kN per meter kuadrat. Baik kedalaman dari kedalaman 4,25 nilai Z 1,75, nilai Z per B1 1,46, nilai X sama dengan 0, nilai X per B1 sama dengan 0, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,4, nilai delta sigma Z sama dengan 100,4. Selanjutnya dari kedalaman 7,875 nilai Z sama dengan 5,375, nilai Z per B1 sama dengan 4,48, nilai X sama dengan 0, nilai X per B1 sama dengan 0, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,15, nilai delta sigma Z sama dengan 37,7. Dari kedalaman 10,75 nilai Z sama dengan 8,25, nilai Z per B1 sama dengan 6,68, nilai X sama dengan 0, nilai X per B1 sama dengan 0, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,09, nilai delta sigma Z sama dengan 22,6. Selanjutnya tabel C6.1b. Delta sigma Z di bawah fondasi P1 oleh pengaruh beban fondasi P2. B2 sama dengan 1,75 meter, Qn sama dengan 285,28 kN per meter kuadrat. Dari kedalaman 4,25 nilai Z sama dengan 1,75, nilai Z per B2 sama dengan 1,0, nilai X sama dengan 5, nilai X per B1 2,86, nilai sigma Z atau nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,001, nilai delta sigma Z 0,28. Dari kedalaman 7,875 nilai Z sama dengan 5,375, nilai Z per B2 sama dengan 3,07, nilai X sama dengan 5, nilai X per B1 sama dengan 2,86, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,01,
nilai delta sigma Z sama dengan 2,85. Dari kedalaman 10,75, nilai Z sama dengan 8,25, nilai Z per B2 sama dengan 4,71, nilai X sama dengan 5, nilai X per B1 sama dengan 2,86, nilai delta sigma Z sama dengan Qn, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,008, dan nilai delta sigma Z sama dengan 2,28. Selanjutnya, tabel C61C. Delta sigma Z di bawah fondasi P1 oleh pengaruh beban fondasi P3. B3 sama dengan 1,2 meter, Qn sama dengan 251 kN per meter kuadrat. Dari kedalaman 4,25, nilai Z sama dengan 1,75, nilai Z per B3 sama dengan 1,46, nilai X sama dengan 10, nilai X per B1 sama dengan 8,3, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0, nilai delta sigma Z sama dengan 0. Dari kedalaman 7,875, nilai Z sama dengan 5,375, nilai Z per B3 sama dengan 4,48, nilai X sama dengan 10, nilai X per B1 sama dengan 8,3, nilai delta sigma Z sama dengan per Qn sama dengan 0, nilai delta sigma Z sama dengan 0. Dari kedalaman 10,75, nilai Z sama dengan 8,25, nilai Z per B3 sama dengan 6,88, nilai X sama dengan 10, nilai X per B1 sama dengan 8,3, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0, nilai delta sigma Z sama dengan 0. Selanjutnya, tabel C6.1D. Tambahan tegangan vertikal di bawah pusat fondasi P1 akibat pengaruh beban-beban P1, P2, P3. Dari kedalaman 4,25, nilai delta sigma Z sama dengan 100,4 ditambah 0,35 ditambah 0 dan didapatkan hasil 100,8. Dari kedalaman 7,875, nilai dari delta sigma Z 37,7 ditambah 2,85 ditambah 0 didapatkan hasil 40,55. Dari kedalaman 10,75, nilai delta sigma Z 22,6 ditambah 2,28 ditambah 0 sama dengan 24,88. Selanjutnya, bagian B.2. Tambahan tegangan vertikal atau delta sigma Z di bawah fondasi P2. Delta sigma Z di bawah pusat fondasi P2 akibat pengaruh beban fondasi P3 atau B3 sama dengan 1,2 meter, Qn sama dengan 251 kN per meter kuadrat. Sama dengan delta sigma Z akibat pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban fondasi P1 karena jarak antara kedua dinding terhadap kolom P2 sama dengan X sama dengan 5 meter. Tabel C6.2C memperlihatkan jumlah tambahan tegangan atau delta sigma Z di bawah pusat fondasi P2 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban fondasi P1 dan P3. Selanjutnya, tabel C6.2A, delta sigma Z di bawah pusat fondasi P2 oleh pengaruh beban fondasi P1. B1 sama dengan 1,2 meter, Qn sama dengan 251 kN per meter kuadrat. Dari kedalaman 4,25, nilai Z sama dengan 1,75, nilai Z per B1 sama dengan 1,46, nilai X sama dengan 5,
nilai X per B1 sama dengan 4,17, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,009, nilai delta sigma Z 2,3. Dari kedalaman 7,875, nilai Z sama dengan 5,375, nilai Z per B1 sama dengan 4,48, nilai X sama dengan 5, nilai X per B1 sama dengan 4,17, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,055, nilai delta sigma Z sama dengan 13,8. Dari kedalaman 10,75, nilai Z sama dengan 8,25, nilai Z per B1 sama dengan 6,88, nilai X sama dengan 5, nilai X per B1 sama dengan 4,17, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,05, dan nilai delta sigma Z sama dengan 12,6. Selanjutnya tabel C6.2b. Delta sigma Z di bawah pusat fondasi P2 oleh pengaruh beban fondasi P2. B2 sama dengan 1,75 meter, Qn sama dengan 285,28 kN per meter kuadrat. Dari kedalaman 4,25, nilai Z sama dengan 1,75, nilai Z per B2 1,0, nilai X sama dengan 0, nilai X per B1 sama dengan 0, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,55, nilai delta sigma Z sama dengan 156,28. Dari kedalaman 7,875, nilai Z 5,375, nilai Z per B2 3,07, nilai X sama dengan 0, nilai X per B1 sama dengan 0, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,065, nilai delta sigma Z sama dengan 18,54. Dari kedalaman 10,75, nilai Z sama dengan 8,25, nilai Z per B2 sama dengan 4,71, nilai X sama dengan 0, nilai X per B1 sama dengan 0, nilai delta sigma Z per Qn sama dengan 0,022, dan nilai delta sigma Z sama dengan 6,28. Selanjutnya tabel C6.2c. Tambahan tegangan vertikal di bawah pusat fondasi P2 akibat pengaruh beban-beban P1, P2, P3. Dari kedalaman 4,25, nilai dari delta sigma Z sama dengan 2,3 tambah 2,3 ditambah 156,28 sama dengan 160,88. Dari kedalaman 7,875, dari nilai delta sigma Z sama dengan 13,8 ditambah 13,8 ditambah 18,54 sama dengan 46,14. Dari kedalaman 10,75, nilai delta sigma Z sama dengan 12,6 ditambah 12,6 ditambah 6,28 sama dengan 31,48. Selanjutnya bagian B.3. Tambahan tegangan vertikal atau delta sigma Z di bawah pusat fondasi P3. Cara hitungan sama dengan hitungan delta sigma Z di bawah pusat fondasi P1 karena susunan fondasi simetri terhadap P2. Selanjutnya bagian C, hitungan penurunan. Karena tanda fondasi berupa pasir, penurunan total hanya berupa penurunan segera. Hitungan penurunan segera dilakukan dengan cara D. Baer dan Marten. Tabel C6.3a, hitungan penurunan segera fondasi P1 sama dengan P3. Dari lapisan 2,5 sampai 6, nilai Z sama dengan 4,25, nilai QC sama dengan 1000 sama dengan 12.000, nilai PO aksen sama dengan 70,1, nilai delta P sama dengan 100,8, nilai C sama dengan 256,8,
nilai H sama dengan 3,5, nilai SI sama dengan 0,012. Dari lapisan 6,0 sampai 9,75, nilai Z sama dengan 7,875, nilai QC sama dengan 12.000, nilai PO aksen sama dengan 132,8, nilai delta P sama dengan 40,55, nilai C sama dengan 135,6, nilai H sama dengan 3,75, dan nilai SI sama dengan 0,007. Selanjutnya dari lapisan 9,75 sampai 11,75, nilai Z sama dengan 10,75, nilai QC sama dengan 3000, nilai PO aksen sama dengan 183,5, nilai delta P sama dengan 24,88, nilai C sama dengan 24,52, nilai H sama dengan 2, nilai S1 sama dengan 0,01. Hitungan penurunan fondasi P1 dapat dilihat pada tabel C6.3a. Sebagai contoh pada lapisan 2,5 sampai 6 meter. Jarak tengah-tengah lapisan dari dasar fondasi Z sama dengan 4,25 meter. PO aksen sama dengan 2,5 dikali 16,5 ditambah 4,25 dikali 16,5 sama dengan 70,1 kN per meter kuadrat. Delta P sama dengan delta sigma Z sama dengan 100,8 kN per meter pangkat 2. Dapat dilihat pada tabel C6.1d. C sama dengan 1,5 dikali QC per PO aksen sama dengan 1,5 dikali 12.000 per 70,1 sama dengan 256,8. SI sama dengan H per C kali IN dikali PO ditambah delta P per PO aksen sama dengan 3,5 per 256,8 kali IN dikali 70,1 ditambah 100,8 per 70,1 sama dengan 0,012 meter. Penurunan segera fondasi P1 sama dengan P3 dengan SI P1 sama dengan SI P3 sama dengan 0,012 ditambah 0,007 ditambah 0,01 sama dengan SI P3 0,029 meter sama dengan 29 mm kurang dari 40 mm. Selanjutnya tabel C6 3B, hitungan penurunan fondasi P2. Dari lapisan 2,5 sampai 6, nilai Z sama dengan 4,25, nilai QC sama dengan 12.000, nilai PO aksen sama dengan 70,1, nilai delta P 160,88, nilai C sama dengan 256,8, nilai H sama dengan 3,5, nilai SI sama dengan 0,016. Dari lapisan 6,0 sampai 9,75, nilai Z sama dengan 7,875, nilai QC sama dengan 12.000, nilai PO aksen sama dengan 132,8, nilai delta P sama dengan 46,14, nilai C sama dengan 135,6, nilai H sama dengan 3,75, dan nilai SI sama dengan 0,007. Selanjutnya dari lapisan 9,75 sampai 11,75, nilai Z sama dengan 10,75, nilai QC sama dengan 3000, nilai PO aksen sama dengan 183,5, nilai delta P sama dengan 31,48, nilai C sama dengan 24,52, nilai H sama dengan 2, nilai SI sama dengan 0,013. Selanjutnya penurunan fondasi P2. SI P2 sama dengan 0,016 ditambah 0,007 ditambah 0,013 sama dengan 0,036 meter, sama dengan 36 mm kurang dari 40 mm. Dari hitungan di atas diperoleh penurunan maksimum 36 mm
kurang dari 40 mm. Besarnya beda penurunan akibat penurunan tak seragam antara fondasi P1 dan P2 atau antara P3 dan P2. Selanjutnya, sudut geser efektif atau delta sama dengan delta S sama dengan SI P2 dikurang SI P1 sama dengan 36 kurang 29 sama dengan 7 mm. Distorsi kaku sama dengan delta per panjang sama dengan 7/5000 sama dengan 1/714 kurang dari 1/300. Dari pertimbangan faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas, dukung dan penurunan toleransi, dimensi dan kedalaman ketiga fondasi memenuhi syarat. Jadi, untuk dinding P1 dan P3 dipakai fondasi memanjang dengan lebar 1,2 dan untuk kolom P2 dipakai fondasi bujur sangkar dengan lebar 1,75 meter. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.